Halo, assalamualaikum. Semangat pagi. Semoga sehat selalu. Siang-siang tetap semangat ya. Meskipun kita belajarnya online karena pandemi. Semoga pandeminya segera berlalu dan kita harus tetap mengikuti situasi yang ada saat ini apapun itu, supaya kita nggak tergilas sama zaman gitu ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang notasi dari algoritma yang nanti akan dirubah menjadi bahasa pemrograman, menjadi program ya, ke bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman itu anak-anak. Oke. Jadi untuk algoritma sendiri adalah alur dari sebuah proses yang nanti akan kita buat programnya. Nah, program itu sendiri butuh bahasa pengantar, bahasa pemrograman namanya. Jadi bahasanya kita sebagai manusia berbeda ya dengan bahasa mesin. Oleh karena itu, kita menciptakan bahasa konversi yang bisa dipahami oleh komputer, oleh perangkat elektronik. Nah, dalam hal ini kita karena masih awal, kalau di buku diberi penjelasan tentang bahasa C, nanti akan saya beri penjelasan dulu tentang bahasa pemrograman Pascal. Nah, ini nanti ada hubungannya juga dengan yang namanya Olimpiade yang tempo hari sudah pernah kalian kerjakan. Dan sudah pernah saya singgung ya beberapa waktu yang lalu saat pertemuan offline mungkin. Nah, bahasa pemrograman ini sebagai bahasa pengantar sama seperti kita. Kalau di Indonesia kita pakainya bahasa Indonesia, kalau di Inggris kita pakainya bahasa Inggris. Nah, di Singapura kok enggak bahasa Singapura, tapi karena bahasa Singapurnya menggunakan bahasa Inggris, maka ya harus belajar bahasa Inggris. Kalau kita di kampung misalnya enggak bisa bahasa Inggris kan, di kampung saya misalnya atau di kampungnya kamu bisanya pakai bahasa Jawa, maka mau tidak mau kita harus belajar mengkonversi apa yang kita mau ke bahasa yang dimengerti oleh mereka, lawan bicaranya kita. Maka kita harus belajar bahasa mereka, yaitu bahasa Jawa misalnya. Nah, demikian dengan komputer atau perangkat elektronik. Supaya perangkat elektronik atau komputer mengerti dengan maksud kita, maka kita harus mengubah bahasanya kita menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Bahasa yang paling awal yang bisa diterjemahkan dengan bahasanya kita itu yang standar ini, kita menerjemahkannya enak. Jadi kalau misalnya memasukkan data, berarti kita perlu input atau read, membaca, nah seperti itu. Beda lagi dengan bahasa mesin ya. Jadi ada bahasa mesin yang semester lalu sudah pernah kita bahas ya. Jadi komputer hanya mengenal kata on dan off, hanya mengenal angka 1 dan 0. Dan aslinya dari bahasa pemrograman itu, komputer akan merubah menjadi 0 dan 1. Nah, disinilah 0 dan 1 itu dibaca oleh komputer sebagai input atau output berdasarkan jumlahnya, berapa banyak 0 dan berapa banyak angka 1. Nah, yang kemarin kita belajar tentang bit, angka biner, heksa atau okta. Tapi kita hari ini saat ini tidak belajar tentang bahasa mesin ya. Kita belajar bahasanya kita yang bisa kita baca dan dimengerti oleh komputer. Namanya bahasa pemrograman.
saya akan memberikan compare, perbandingan antara bahasa Pascal dan bahasa C. Nanti kira-kira sampean atau kamu semua enak menggunakan bahasa yang mana, boleh dipilih, silahkan ya. Oke, anak-anak silahkan dibuka bukunya, buku paket yang sudah kalian bawa, buku informatika halaman 109. Di sana silahkan dilihat di layar. Jadi ada struktur di mana kita harus mendeklarasikan. Kalau di matematika kan ada diketahui gitu ya, diketahui kemudian ditanyakan, baru setelah itu proses dan hasilnya seperti apa. Di komputer juga sama seperti itu. Jadi di komputer ada deklarasi di atas sendiri. Kalau kemarin kita membuat algoritma, ada bentuk mulai gitu ya. Nah, setiap ada mulai selalu ada N-nya, ada selesainya. Nah, setiap ada tanda mulai maka N tanda selesainya juga harus ada. Kalau kemarin sampean membuat algoritma ada tanda mulainya tapi nggak ada tanda selesainya, maka akan saya kembalikan untuk diperbaiki gitu ya. Nah, di bahasa pemrograman juga demikian. Jadi harus ada mulainya, ada akhirannya. Sama kalau kita di rumah masuk pintu, buka pintu, nanti nutupnya mungkin caranya sama atau caranya berbeda gitu ya. Kalau buka misalnya pintunya didorong, kalau nutup pintunya ditarik misalnya begitu, atau digeser ke sini misalnya pintunya, kalau membuka, kalau nutup begini gesernya. Nah, contoh seperti itu. Jadi deklarasi seperti di buku halaman 110 ya, atau di sini di penjelasan ini. Oke, baik. Nah, untuk Pascal seperti ini bentuknya. Jadi di Pascal ada mulai, begin namanya, kemudian ada end, dan setiap baris diakhiri dengan tanda titik koma. Ada begin, ada end, setiap baris diakhiri dengan tanda titik koma. Itu untuk Pascal. Bagaimana dengan bahasa C? Sama ya, bahasa C ditandai dengan tanda kurung kurawal, itu ada INT spasi main ya, kemudian ada tanda kurung kurawal buka diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Jadi kalau kurung kurawal itu sudah ditulis bukanya, nutupnya kita lupa nulis, nanti ketika dijalankan dia akan meminta mana nih tutupnya. Nah gitu ya. Jadi nggak akan bisa jalan kalau programnya itu tidak pas dipasangkan. Kalau ada bukanya harus ada tutupnya gitu ya. Nah sekarang kita belajar yang Pascal dulu ya. Untuk yang Pascal, sampean install namanya aplikasi Pascal ID di Play Store atau App Store. Kalau kamu punya laptop, file master untuk installer Pascalnya saya kirimkan di Teams ya, atau di link video ini. Bu, saya mau coba dua bahasa pemrograman ini sekaligus. Saya mau lihat mana yang lebih enak. Boleh, silakan. Di sini saya akan menampilkan perbedaannya. Hanya beda cara penulisan saja. Kalau nanti di Olimpia kita menggunakan bahasa Pascal, tapi kalau di buku kita pakai bahasa C, dan di perkuliahan kita juga pakai bahasa C, tapi untuk di sekolah masih pakai bahasa Pascal dan pengenalan ke bahasa C. Silahkan sampean bisa memilih. Akan saya berikan materi keduanya, tapi untuk Olimpiade adalah materi bahasa Pascal. Nah, perhatikan sama-sama ada start, mulai ya, begin kalau di Pascal, begin dan end. Kalau di C
tanda kurung kurawal buka, tanda kurung kurawal tutup. Kemudian sekarang ada lagi yaitu write-len. Write dan write-len. Kalau di Pascal menulis di layar adalah write, tapi kalau si print F. Kalau di Pascal kita menekan tombol enter menggunakan perintah readlen. Kalau di C kita menggunakan return ya, return. Dan selanjutnya sama. Baiklah, kita lanjutkan ke materi bahasa pemrograman yang lebih lanjut di buku paket Anda Informatika halaman 139, atau bisa ambil dari materi di bawah ini dan mengikuti materi yang ada di video ini. Oke, contoh di sini saya menulis write dan write-len. Write dan write-len itu berbeda ya. Nanti silahkan dilihat tampilannya. Oke. Setiap akhir baris harus diakhiri tanda titik koma. Readlen dia membaca inputan, ln itu membaca inputan ganti baris. Jadi read itu membaca inputan dari keyboard apapun yang kita ketik. Kemudian ln adalah ganti baris. Jadi kalau kita mengetik langsung diminta untuk menekan enter. Nah, karena di sini saya menggunakan variabel, ini adalah variabel, maka di sini akan saya tulis var nama Nah, jadi variabel ada banyak. Kalau berupa teks maka disebut string. Kalau misalnya angka, saya beri nama di sini integer. Integer adalah bilangan bulat. Integer adalah bilangan bulat. Nah, di sini kalau kita menuliskan ke layar berupa teks maka perlu dikasih petik. Tapi kalau variabel tidak perlu dikasih petik. Variabel adalah isi yang isinya bisa berubah-ubah. Contohnya kalau di lingkaran panjang kali lebar. Di akhir baris supaya kita bisa melihat tampilan di layar maka saya beri tanda readlen. Oke, contoh ya, saya klik run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di bawah ini ya, compiling program. Nah, ada error, syntax error, expected. Nah, berarti write-len di sini saya diminta untuk menuliskan titik komanya. Di manakah write-len ini? Write-len. Wow, sebelumnya write-len harus ada titik koma. Nah, ini ya contoh compiler yang menunjukkan kesalahan kita dalam membuat program. Kalau salah diingatkan, kurang ini, kurang itu.
atau salah ketik. Nah, di sini tampilannya, halo, namamu siapa? Oke. Kita tulis. Nah, gitu ya. Berapa umurmu? 18. Enter. Nah, kalau enter, nah coba ya. Halo Aris. Di sini nggak ada spasinya, maka dia akan gandeng. Ada spasi ini, maka dia akan pecah dengan Aris ini. Benarkah umurmu? Nah, ada spasinya ya. Nah, readline, dia memberi jeda untuk kembali ke program atau keluar dari program dengan cara kita menekan enter. Nah, program finish, kita exit. Nah, ini ya. Berarti ini yang perlu diperbaiki supaya muncul. Nah, ini tadi kenapa kok bisa pindah ke bawah garisnya? Karena di sini sudah ada write-line. Coba kalau ln-nya kita buang. Jadinya begini. Apa yang terjadi? Gandeng ya. Write ketemu write jadinya gandeng. Tapi write-line ketemu write enggak. Kalau write ketemu write-line masih gandeng. Oke, sampai sini paham ya? Nah, aslinya game-game sederhana yang kamu buat, yang kamu pakai itu awalnya seperti ini. Kalau misalnya gamenya mau grafis, maka grafis akan dimasukkan di bagian pemrograman, tapi tidak menggunakan bahasa Pascal dan juga bahasa C. Oke, untuk pertama kali kita bisa membuat create new file di sini, kemudian tekan tanda plus, pilih new. Misal kita ingin membuat rumus menghitung keliling lingkaran, pilih saja yang program file titik pas. Nah, jadinya akan seperti ini, enak ya, otomatis. Nah, di sini bikin uses CRT itu fungsi untuk menampilkan ke layar. Nah, untuk lingkaran sendiri saya butuh variabel. Variabelnya kira-kira apa ya kalau lingkaran? Ya, benar, kita butuh pi. Pi di sini kita beri karena pi sudah pasti. Saya tulis pi 3.14. Oke. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari saya tulis R. R di sini jari-jari biasanya berupa bilangan bulat. Maka saya akan menulisnya R.2 integer. Integer adalah nama variabel untuk kelompok bilangan bulat. Kemudian hasilnya akan saya taruh di keliling. Keliling di sini hasilnya karena bilangan pecahan, pi adalah bilangan pecahan, maka saya pakai real. Real di sini adalah bilangan pecahan, yaitu yang ada tanda komanya. Nah, sekarang begin. Begin, pi sudah ditulis. Kalau pi ditulis di sini boleh enggak? Boleh. Pi ditulis di sini, maka pi yang di atas kita hapus ya. Kalau nulis di bawah di sini titik 2 sama dengan. Kalau nulis di atas cuma sama dengan saja. Nah, pi di sini kita tentukan 3,14. Titik koma. Nah, berarti pi di sini karena pi ditulis di bawah, maka di sini pi-nya cuma dikenalkan saja. Ini loh pi. Pi ini nanti isinya adalah bilangan bulat, bilangan pecahan.
Kalau R ini nanti dipakai untuk jari-jari. R hanya boleh diisi bilangan bulat. K karena berupa perkalian antara bilangan bulat dan bilangan pecahan, maka nanti hasilnya bisa menjadi pecahan, maka K dipilih bilangan real. Oke, begin ini mulai ya. Kemudian P. Nah, sekarang input. Input saya tuliskan di sini write. Write, masukkan. Masukkan jari-jari. Google payah. Nah, masukkan jari-jari. Setelah itu dibaca inputannya dari keyboard, dimasukkan kemana? Ke R, betul. Nah, jadinya seperti ini. Jari-jarinya dimasukkan ke R. Nah, kemudian kita menulis rumusnya. Keliling, rumusnya adalah titik 2 sama dengan 2 dikali P dikali R. Kali di komputer itu menggunakan tanda bintang. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Tampilkan ke layar. Write telan hasil keliling, misalnya ya, hasil keliling koma K. Oke, titik koma. Nah, sekarang kita cek yuk cara menjalankannya. Ini ada tanda play, run. Nah, berhasil berarti programnya benar. Masukkan jari-jari, ketikkan 5. 5, sing gampang aja 10 aja ya. Oke. Hasil keliling 62, PR kuadrat tadi ya. 2 kali PR kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau balik enter saja untuk exit. Nah, ini hasil. Oke, selamat mencoba.